Saya tidak melarang perempuan bekerja, tapi bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau waktu sudah habis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, pulang ke rumah, matikan handphone, kasihlah sisa-sisa kasih sayang tadi untuk suami dan anak. Quality time. Saya hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad di Kepulauan Riau. Nanti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis di rumah. Saya ini macam kain penutup mayat, ditarik ke kepala, terbuka kaki, ditarik ke kaki, terbuka kepala. Maka menutupi kekurangan saya yang hari Kamis, Jumat, Sabtu ini, maka saya mesti menggendong anak saya, mengantar istri saya. Oh, jadi Ustaz ngantar ke pasar? Iya. Jadi yang Ustaz ceritakan tadi nunggu di parkir itu, saya masuk juga di situ. Saya pakai topi, saya pakai masker, saya pakai kacamata hitam, saya gendong anak saya, ikut saya belanja ke pasar. Penjual ikan sama penjual sayur tuh nengok, Ustaz Somad ya? Tidak, saya bilang. Untuk menutupi kekurangan. Apa mana? Quality time. Hari ini Ustaz, pesawat kita nanti jam 12 pagi tadi, masih sempat saya antar istri saya kuliah. Saya antar, habis itu saya pulang, habis itu saya jemput lagi. Bisa dia pergi sendiri, bisa dia nyetir sendiri. Untuk apa itu? Kita isi waktu itu, karena kita sadar dengan kekurangan kita. Jadi kalau udah bekerja sampai jam 4 pulang, masakkanlah untuk suami. Tak sempat lagi masak Pak Ustadz, masakkan aja. Nanti kalau ditanya, kau yang masak ini? Yang iya bang, nasinya aja. Itu pun mencetekkannya aja tadi. Yang mencuci berasnya sama ada si mbak tuh tadi. Gulai apa namanya? Ini namanya gulai tunjuk bang. Namanya gulai touchscreen. Buatkan dia teh. Bisa tak dibuatkan oleh pembantu ART, asisten rumah tangga? Bisa. Tapi ketika kalian yang membuatkannya ibu-ibu, tehnya sama, gulanya sama, tapi rasanya berbeda. Kalau tak percaya, coba kasih sama dia. Tehnya sama, gula sama, yang buatnya pun sama. Minum. Jangan kalian kasih, minum ya pangeran yang ku nanti-nantikan hingga akhir hayatku. Masa ku ajari juga kalian lagi? Jadi silakanlah bekerja, tapi jangan sampai waktu yang tersisa sayang, sabar, sosial. Kenapa ibu bisa bersosial dengan orang di pasar? Kenapa bisa bersosial dengan di kantor? Kenapa di rumah tak bersosial? Begitu sampai di rumah tetap juga lagi menghubungi kawan yang di grup-grup tadi. Pas menengok muka dia, paham? Saya tidak menghalang perempuan untuk bekerja. Perempuan yang sudah memutuskan diri untuk berhenti bekerja karena menurut perhitungan gaji suaminya cukup, sesungguhnya manusia tidak mengenal kata cukup. Orang yang dapat gaji 3 juta, apa kata dia? Kalau 5 nanti cukup lah ya. Pas dapat 5? Dulu waktu gaji guru 3 juta, kata orang kurang. Buktinya banyak siswa di sekolah terjaga. Pagi-pagi guru dengan motornya sayang, sampai di kelas dia mengajar, dinaikkan dengan insentif
tunjangan ini, tunjangan ini, tunjangan APBN, tunjangan APBD, tunjangan yayasan. Apakah cukup? Tidak. Kenapa? Karena keinginan juga bertambah. Dulu gajinya 3 juta, dia pakai motor, minyaknya cukup 1 liter seminggu. Sekarang gajinya 10 juta, angsurannya 25 juta. Makin tidak fokus. Maka betul ajaran Islam, laisal ghina kasratal arab. Orang yang kaya bukan yang hartanya banyak, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sempurna adalah merasa cukup. Hidup ini yang penting cukup. Ustadz berdoa apa? Saya tak pernah berdoa minta apa-apa kepada Allah, karena yang saya pikirkan 20 tahun yang lalu waktu kuliah, aku mesti S1, aku mesti S2, aku mesti S3. Habis itu ku bawa ijazah S1, S2, S3 aku ini ke Kuala Lumpur, ke Brunei Darussalam. Aku mau jadi dosen. Kalau aku dapat duit, aku mau membahagiakan emakku. Cukup. Bahwa sekarang lebih daripada yang diminta. Malu saya untuk minta kepada Allah, karena yang saya minta dulu dapat. Saya minta doktor, dikasihnya profesor. Saya minta jadi dosen di Kuala Lumpur, dikasihnya di Brunei Darussalam. Bisa saya masuk, bisa saya mengajar, bisa saya mengajar ibu-ibu semua. Dulu mana mungkin saya berani. Tak pernah terpikir di dalam kepala saya dulu akan ceramah tabligh akbar di tengah lapang depan ibu-ibu. Dulu mau kenalan sama perempuan aja saya menggeletar. Kalau dipeturutkan keinginan, maka keinginan itu seperti laut yang tak berpantai, tak bertepian. Maka merasa cukup bagi yang sudah memutuskan. Tapi bagi yang belum memutuskan, silakan bekerja, tapi setelah pulang quality time. Bukan kuantitasnya, tapi kualitas yang berkualitas. Saya bagi waktu saya ini untuk orang Batam setahun 2 kali. Nanti ke Sulawesi Selatan, Makassar setahun sekali. Untuk yang dekat rumah 4 subuh, Rabu. Untuk ibu-ibu pengajian dekat rumah Jumat sore kedua. Yang lain 3 ustadz lain. Untuk istri dan anak ada, untuk santri ada. Jangan sampai tidak adil. Ibu bukan hanya sekedar mengandung anak, tapi mendidik anak, membesarkan anak. Menangislah ibu, meleleh air mata. Ibu nangis kenapa? Hati saya haru Pak Ustadz, anak saya sudah duduk bersanding di pelaminan, sudah habislah saya mengurus anak saya, sudah selesailah pendidikan Pak Ustadz. Kata siapa? Kata siapa yang pendidikan ibu sudah selesai? Mendidik anak sampai mati. Mimda tema taya bawati. Ibu nikahkan anak ibu di hotel, di pelaminan. Barakallahu lakum. Balik ke rumah, bulan madu mereka. Pulang bulan madu, tiba-tiba datang ke rumah, rambutnya macam sarang tawon, antingnya di hidung, rupanya lakinya anak fang. Apakah ibu diam? Mana mungkin ibu diam? Ibu dudukkan menantu, sini kau hantu. Kau kudidik dari mulai kandungan, kubacakan surat Yusuf, kubacakan ayat Quran, kubacakan ayat kursi. Kenapa bisa kau jadi bini hantu? Selama ibu masih mau merepet, selama ibu masih mau bercakap, insya Allah potensi kalian masih ada. Tapi kalau kalian sudah diam, bu, anak ibu ku tengok udah tak berjilbab, biar aja lah, kiamat sudah dekat. Ibu siap merepet? Siap? Lanjutkan. Kalau istri bekerja di luar negeri, berarti dia berjumpa suaminya berapa hari sekali? 2 tahun. Bininya berapa? 1.
Itulah banyak kejadian ditransfer duit, rupanya dibangunkannya ke perempuan lain. Itu tak bisa disalahkan. Tak bisa disalahkan lakinya itu. Kenapa? Karena dia masih manusia, dia bukan malaikat. Jadi wahai perempuan, kalian mesti paham, kepala rumah tangga laki-laki mencari nafkah. Kalau cukup untuk makan, pakaian, sekolah anak, cukup. Carilah usaha, apalagi sekarang bisa dagang online, bumbu pecal, kerupuk, keripik, dodol. Bingung kami memasarkannya. Kirim videonya, nanti saya share di Instagram saya. Share. Berapa persennya nanti kita bahas. Sampai sekarang yang saya share itu kain, bumbu pecal, kerupuk, teh tarik, belum ada saya ambil persennya, seperak pun belum ada. Untuk apa itu? Membangkitkan ekonomi umat. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama. Sudah cukup banyak berita tentang kejadian ini. Tentang laki, malu saya menceritakannya. Karena tujuan dari pernikahan adalah litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang, sakinah. Tak terbayangkan itu gimana perempuan jauh suami, secara psikologis, secara biologis, secara pendidikan, secara kasih sayang. Adapun saudara kita yang amat sangat susah, kalau tak pergi istrinya mati mereka sekeluarga. Kita doakan mereka bisa menjaga diri, dan setelah kontrak 2 tahun pulang, jangan pergi lagi. Duit yang dapat itu untuk modal usaha. Ini dapat duit hasil 2 tahun, pulang beli kulkas sebesar rumah, beli TV besar, habis itu duit habis pergi lagi. Ini mau dibawa kemana hubungan ini? Suami itu kebahagiaannya bukan duit. Suami itu kebahagiaannya adalah waktu kalian buatkan pagi-pagi teh, kalian tanya dia, abang mau teh manis atau teh manis yang perhatian dan penyayang? Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah menelpon mengasih tahu ke saya Pak Ustadz, perempuan, sarjana, PNS, ASN, pegawai kerajaan. Sekarang saya tugas di luar kota. Kata laki saya, kau jangan keluar kota, kau keluar dari PNS. Kata emak saya, kau jangan keluar PNS karena aku yang menyekolahkan kau. Sekarang bagaimana sikap saya Pak Ustadz? Terus saya tanya, kalian belum nikah dulu ada ta'aruf? Ada. Tak kalian bahas masalah ini? Tidak. Ini bagi yang belum nikah, kalian buat satu kertas khusus. Siapapun yang datang meminang kalian nanti, tulis, aku S3, aku dosen, aku pulang kerja jam 4, aku bisa saja dipindahkan ke tempat lain. Kalau kau mau menerima aku, berarti kaulah laki-laki memang dipilihkan paling sabar mendampingi aku. Kalau kau tak siap, ada 1000 pangeran yang menanti aku. Begitu. Jangan sesudah nikah baru kalian bingung. Guna ta'aruf itu bukan menengok muka aja. Ini kadang perempuan ini lupa dia, saking sayangnya tadi. Karena perempuan itu lebih banyak kesayang daripada ke rasional. Datang laki-laki meminang, ditengoknya orangnya baik, dia pun keluarlah membawa teh. Lupa dia S3, lupa dia. Mesti kalian bilang, aku ini perempuan cerdas, aku ini S3, sedangkan kau S1. Nanti kau pede tak jalan sama aku. Itulah guna ta'aruf itu. Setelah dia cocok, istikharah,
Barulah lanjut. Baru kata si suami itu, memang kau gaji lebih besar, memang pendidikan kau lebih tinggi, tapi di rumah tangga kan tetap aku kepala rumah tangga kan. Iya, kesepahaman, saling paham dan saling mengerti. Tidak ada. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada namanya kufu selevel, itu untuk menjaga, tapi bukan bagian itu ijtihad ulama. Yang penting kalau sama-sama paham, maka insya Allah. Banyak teman saya istrinya S3, suami S1, ada, hidup sampai sekarang. Tak perlulah saya sebutkan nama orangnya, kawan saya, sahabat saya. Istri PNS, suami tidak, ada. Istri S3, suami S1, ada. Mereka, tapi mentang-mentang, janganlah pula klaim lah. Setiap kenalan sama orang, kenalkan saya dokter, ini cuma S1 aja nih. Jagalah perasaan dia. Pintar-pintar merasa, jangan merasa. Jaga perasaan orang, jaga perasaan orang, apalagi perasaan bapak. Ibu jaga perasaan dia, hati dia. Walaupun dulu ibu di kampung tuh paling cuan, jaga perasaannya, jangan kau cerita sama dia. Walaupun ibu menasihati anak, nah kau nanti kalau datang meminang kau yang soleh, kau pilih ya, jangan macam mama dulu, salah pilih, lah ya kau lihat, hancur lebur hati dia. Galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Insya Allah tak perlu saya guru ibu-ibu. Saya mengajar ibu-ibu ini macam mengajar itik berenang. Ibu yang paling pandai menjaga perasaan orang, insya Allah. Jangan ibu bilang sama, inilah anakku nih hitam gara-gara kau lah bang. Ayahku putih, emakku putih, aku putih. Tengok, ini anak kita nih gara-gara kau lah nih. Jagalah perasaan dia. Anak kita nih hitam ya ma ya, anak ini hitam bang. Orang barat itu bang, dari Amerika, dari Inggris, dari Jerman ke Bali berjemur supaya apa bang? Supaya hitam. Anak kita ini belum berjemur udah hitam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban bang. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun udah hitam kepala bekudis bang. Pandai-pandai menjaga perasaan. Wallahu a'lam bishawab.